Sepupu? Kapan kamu pulang ke desa? Ayo, makan di rumahku. Tidak usah, aku kesini cuma mau bilang hotelku buka lowong. Aku sudah minta ke manajer 1 kuota magang untukmu. Kamu cepat siap-siap, ikut aku ke kota. Tapi sayur di rumahku belum selesai dipanen. Bukannya ada orang tuamu? Lagi pula, kalau kamu sudah dapat uang, bibi dan pamanmu juga bisa ikut menikmati hidup, kan? Baiklah, aku ikut kata-katamu. Hmm, Selamat datang. Yi, saat menyambut tamu, badan harus membungkuk, tahu? Tahu. Wah, berhenti. Kamu? Berani-beraninya mengganggu sepupuku di siang bolong. Kak, berhenti. Manajer uang. Tenang, ini cuma salah paham. Ini sepupuku. Oh, ini sepupumu itu? Lihat apa? Hi, apa dia mengganggumu? Tidak, Kak. Kamu salah paham. Tapi, Kak, perutku sakit sekali. Bisakah kamu gantikan jaga malamku? Tapi aku tidak bisa apa-apa. Tidak apa-apa, aku sudah bicara dengan manajer. Ikuti saja arahan mereka. Kalau kamu izin, bonus kehadiran 500 hilang. Banyak sekali uangnya. Tenang, serahkan padaku. Semua harus bersemangat. Malam ini yang datang adalah orang terkaya dari keluarga Jing. Siapapun yang membuat kesalahan, bukan cuma dipecat, lebih. Kamu. Direktur Shen sudah datang. Nanti urus kamu. Halo, Direktur Shen. Direktur Shen, jamu sudah siap. Silakan ke sini. Orang terkaya, kaya raya tapi juga tampan. Kalau bisa mendapatkan pria berkualitas seperti itu, pasti bagus. Jangan bermimpi. Direktur Shen terkenal. Menjaga diri, tidak pernah ada gosip, mana mungkin tertarik padamu. pria tak dapat diandalkan. Uang sendiri lebih baik. Cantik. Obatnya masih lawan. Tangkap kau. Kubunuh kau di. Kamu. Morning, 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 morning.
Sial, kalau orang tua tahu pasti aku dibunuh. Manajer Wang, soal pengangkatan wakil manajer, kapan bisa turun? Wakil manajer apa? Anda sudah janji padaku. Asalkan aku bawa wanita untuk Anda mainkan, jadikan aku work manager. Sepupuku sini. Anda tidak boleh ingkar janji. Dia malah lari dan sakit. Aku sama sekali tidak dapat untung. Apalagi wakil manajer. Pelayan pun kamu tidak bisa jadi lagi. Segera minggir. Kabur? Kawang, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku jamin. Minggir. Yelan, ini semua salahmu. Permisi, apakah ini Nona Lin Yi? Kamu siapa? Ibu Lin, halo. Saya asisten presiden direktur grup Shen. Bos Shen kami ingin bertemu Anda. Grup Shen? Shen Yu? Bagaimana ini pekerjaan di hotel pasti sudah hilang? Sudah keluar. Tidak bisa pulang begitu saja. Cari pekerjaan dulu untuk menetap Jangan menghalangi jalan. Nenek, barangmu jatuh. Nenek, aku dengar dari orang desa di kota ini ada pencuri. Uangmu ini harus disimpan baik-baik. Nona, di dalamnya ada banyak uang. Kamu benar-benar jujur. Apa Jin Mei? Di rumah cuma aku sendiri, tidak ada adik perempuan. Maksudku, kamu gadis yang baik. Terima kasih. Sama-sama. Ambil upahmu. Zhang, katanya 30 yuan per jam. Aku sudah membagikan selebaran 8 jam. Kenapa cuma 100 yuan? Harga kota. Kamu desa miskin. Dapat pekerjaan saja. Sudah bagus. Jangan banyak pilih. Orang desa apa? Aku tak curi curang. Selebaran yang harus dibagikan sudah kubagikan. Kenapa potong upahku? Berani melawan. Kalau begitu, 100 yuan ini pun tidak kuberikan. Satpam! Tangkap pencuri kostum ini! Berhenti. Nenek, jangan campur urusanmu. Kamu bilang, gadis kecil ini mencuri kostum boneka. Pasti bukan untuk membantu supermarket kalian membagikan selebaran, kan? Lihat bajumu, Boro. Grupnya dengan dia. Keranjangmu, pasti ada barang curian. Bawa mereka semua untuk diperiksa. Kalau kamu berani menyentuhku, nanti kalau cucuku datang, dia tak biarkanmu. Aku justru ingin lihat cucumu itu bisa apa terhadapku. Kak Zhang, lepaskan nenek saja. Aku tidak mau uang sepeser pun. Kini tahu mundur, lambat. Bawa mereka semua pergi. Siapa yang berani? Direktur Shen. Nenek, Anda baik? Baik-baik saja. Nyonya Shen. Maaf. Nyonya. Maafkan aku kali ini. Nenek, Anda lihat. Gaji hutang gadis kecil. Berikan padanya. Aku beri. Semuanya untukmu. Gadis kecil, ambillah ini. Aku hanya mengambil yang menjadi hakku. Cewek bagus. Kasih dia. Aturkan dia pekerjaan di perusahaan.
Orang ini kenal. Apa keahlian khususmu? Saya sangat kuat. Semua pekerjaan di rumah pertanian saya yang kerjakan. Kalau begitu, mulailah sebagai kuli angkut di gudang. Datanglah ke Shen Group besok. Benarkah? Saya punya pekerjaan tetap. Tenang saja, bos. Saya pasti akan bekerja keras. Saya harap dalam 1 tahun ke depan, saya bisa mulai membagikan selebaran di depan supermarket. Saya? Ya, saya akan mengikuti semua perintah Anda. Nenek, setiap hari ada orang yang mengirim sayur dan buah ke rumah. Kenapa nenek harus keluar sendiri dan tidak mau membawa pengawal? Tidak apa-apa. Di mana Shen Group? Shen? Dia tamu kehormatan yang disambut di hotel tadi malam. Wajar saja wajahnya terlihat familiar. Presiden Direktur Shen. Nona Lin sudah tiba. Presiden Direktur Shen Group ternyata sangat tampan. Silakan duduk, Nona Lin. Nona Lin, saya memanggilmu untuk membicarakan kejadian tadi malam. Jangan-jangan dompet yang saya curi di bar tadi malam adalah milik Shen Yu? Tadi malam saya di rumah. Saya tidak tahu di mana saya menyinggung Presiden Direktur Shen. Tampaknya Nona Lin tidak mau membicarakan kejadian di hotel tadi malam. Bukankah kartu identitas karyawan ini ada di Yelan? Jangan-jangan tadi malam, Yelan masuk ke kamar Shen Yu. Meskipun kejadian tadi malam adalah sebuah kecelakaan, namun pada akhirnya yang dirugikan adalah pihak wanita. Nona Lin sebutkan saja jumlahnya, Shen akan berusaha memenuhinya. Tuan Shen tidak perlu menghina saya, karena saya memilih untuk menyembunyikannya. Saya tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Apa yang kamu inginkan? Kehormatanku adalah untuk orang yang kucintai. Aku ingin kamu menjadi pacarku. Kak, aku sudah dengar tentang kejadian tadi malam. Apakah Wang Chao itu menyakitimu? Tidak, aku salah masuk ke kamar orang asing. Kamu tidak mau minta orang itu bertanggung? Dia tidak menuntutku saja sudah bagus. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu seperti apa wajahnya. Iya juga, waktu itu kamu tidak sadarkan diri. Orang itu memanfaatkan keadaan. Kurasa dia bukan orang baik. Maaf, Kak. Awalnya aku ingin membawamu kota dapat uang. Bagaimana bisa ini salahmu? Itu karena Wang Chao itu terlalu jahat. Tenang saja, aku sudah mendapatkan pekerjaan. Besok aku mulai kerja. Wah, bagus sekali. Di perusahaan apa? Kerja sebagai apa? Sebagai kuli angkut di sebuah perusahaan. Perusahaannya adalah Shen. Aku mau angkat telepon. Nona Lin, tolong kirimkan alamat rumahmu padaku. Besok kirim orang yang jemputmu. Baik. Kak, sewa rumah sudah kubayar hingga akhir tahun. Kamu bisa tinggal sesukamu. Kalau kamu Pacarku akan menjemputku besok. Aku akan tinggal di vilanya. punya pacar, kerja apa? Kak, ini pacarku. Kenapa kamu tanya banyak-banyak? Sudahlah, istirahatlah lebih awal. Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Aku hanya mengkhawatirkanmu.
Halo, Nona Lin. Nona Lin, silakan. Yelan, kamu bisa terus berjuang di lapisan bawah. Hidup sebagai orang kelas atas. Biar aku yang menikmatinya untukmu. Petugas kebersihan itu. Kamu itu, lihat apa lagi? Cepat ke sini, bersihkan lantainya. Kamu bicara padaku? Bagaimana? Apa aku, nyonya rumah ini, tidak bisa menyuruh orang tua sepertimu? Usiaku lebih tua dari nenekmu. Kenapa kamu begitu tidak sopan? Kamu seorang bawahan bicara soal sopan santun padaku. Percaya tidak? Aku akan segera mengusirmu dari sini. Kamu mau mengusir siapa? Kamu mau menyuruh siapa pergi? Ayo, kembali. Nona Lin, kamu mau menyuruh nenekku pergi kemana? Nenek. Kenapa? Nyonya rumah keluarga Shen. Bahkan aku, nenek tua keluarga Shen ini, tidak kamu kenali? Nen, maaf Kira. Kamu ini pembantu? Pembantu bisa kamu suruh-suruh seenaknya. Di keluarga Shenku, tidak ada aturan seperti itu. Ayo. Ayah, lihat, aku canggung. Yuk ke kantorku untuk membersihkannya. Tidak usah. Dila pakai tisu saja. Lebih baik ke kantorku. Biar aku urus. Suruh beli baju baru. Sungguh tidak perlu. Yelan, hari pertama kerjamu berani memukul atasan? Pekerjaan ini jangan kamu harap lagi. Segera pergi dari sini. Apa aku tak pukulmu? Kamulah yang menggenggam tanganku tidak mau lepas, ingin mengambil keuntungan dariku. Aku ingin atasan di perusahaan Shen. Kamu cuma orang kampungan. Masa aku tertarik padamu? Ya, Pak Zhao bajumu basah. Baru menolongmu, jangan tidak tahu, terima kasih. Kamu orang desa ini, cepat minta maaf pada manajer Zhao kami. Ya, dari desa. Tapi aku cari uang sendiri. Tidak lebih rendah dari siapapun. Malah kalian. Kerjaan yang kalian lakukan tak sebanyak yang aku lakukan. Hati kalian lebih kotor daripada babi di desaku. Kalian maafkan. Bagus sekali. Pak Shen. Kata-katamu bagus, makan dari hasil kerja sendiri. Tidak memalukan dimanapun. Mulai hari ini, kamu ke proyek, atur pameran. Pak Shen, terima kasih. Saya tak kecewakanmu. Pak Shen, dia kan dari desa. Mana ngerti soal persiapan pameran? Tidak bisa belajar. Tidak seperti kamu, Supervisor Zhao. Menggoda pegawai sendiri. Shen Group tidak punya aturan seperti itu. Pak Shen, maaf. Saya tidak berani lagi. Anda minta maaf, Nona Ye. Nona Ye, maaf. Saya sudah lancang terhadapmu. Sudahlah, lagi pula kamu juga tidak mendapat untung. Terima kasih. Pergi urus bajumu. Jangan sampai masuk angin. Terima kasih, Pak Shen. Posisi supervisor ini, jangan kamu pegang lagi. Tinggal di gudang jadi kuli. Angkut saja. Kalau tidak jujur lagi, Shen Group tidak bisa menampungmu. Tidak berani? Saya tidak berani lagi. Kenapa benda ini ada padaku?
Ini barang pria itu. Benda ini, apa aku pernah melihatnya di mana ya? Pria malam itu adalah Shen Yu. Kamu memanggilku? Kamu memanggilku? Direktur Shen. Apa yang kamu pegang di tangan? Tidak ada apa-apa. Lalu kenapa kamu sembunyi-sembunyi? Keluarkan, biar aku lihat. Kenapa? Ada yang tidak boleh aku lihat? Hanya ini? Direktur Shen, kalau makan camilan di kantor, apakah gaji akan dipotong? Tak dipotong. Besok, suruh menaruh lebih banyak camilan di ruang istirahat, agar tidak ada yang mengira perusahaanku, Shen Group, akan mengurangi hak karyawan. Terima kasih, Direktur Shen. Kalau bos tahu bahwa malam itu aku yang memaksanya, pasti pekerjaanku ini tidak akan bertahan. Tidak boleh. Pria boleh tidak ada, tapi pekerjaan tidak boleh hilang. Masuk. Direktur Shen, saya sudah berkonsultasi. Kancing kera model ini sudah lama tidak diproduksi. Tidak mungkin menemukan pasangan yang sama.我总觉得当时看到的不是他。 Apakah Anda perlu saya buatkan sepasang lagi yang khusus? Tidak perlu. Ini pemberian ibuku. Tidak bisa digantikan. Kancing kerah ini hilang di hotel malam itu. Jangan-jangan ditemukan oleh Nona Lin? Lin Yiyi. Kamu mau apa? Ayo, kamu kan pacarku. Aku mesra sedikit dengan pacarku sendiri, tidak boleh? Aku tidak terbiasa disentuh orang. Tapi kita jelas-jelas pernah melakukan hal yang lebih intim. Iya, apa kegelisahan malam itu? Hanya karena pengaruh alkohol. Istirahatlah lebih awal. Malam itu di hotel, apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak. Ayu, kamu kehilangan sesuatu. Tidak apa-apa. Apa Yelan membohongiku? Bukankah dia masih menyimpan barang bukti itu? Pak Shen. Kancing kerahnya tidak ada di Lin Yiyi. Mungkin masih di hotel. Tolong carikan untukku. Baik. Tunggu. Menurutmu, apakah wanita malam itu mungkin bukan Lin Yiyi? Tapi kartu nama itu memang milik Lin Yiyi. Aku merasa asing dengannya. Kamu cek pastikan. Baik. Iyi, kenapa kamu tiba-tiba mengundurkan diri? Bukannya sebelumnya bilang akan naik jadi wakil manajer? Wakil manajer itu apa? Seluruh hotel ini. Tidak sebanding dengan satu cabang perusahaan pacarku. Pacarmu kaya sekali ya?
Lihat penampilan Yi ini. Satu pakaian saja yang dia kenakan sudah setara dengan gaji kita setengah tahun. Mana mungkin masih mengincar penghasilan kecil. Wakil manajer. Hadiah untukmu. Pilih. Astaga, ini semua merek terkenal. Shelly, aku ingat kamu sebelumnya bertanggung jawab atas barang hilang tanggal 12. Apakah ada tamu yang meninggalkan sesuatu? Ada? Apa itu? Kenapa dia datang? Apa dia mencari barang Shen Yu? Apa sebenarnya barangnya? Sampai begitu penting. Yi, kamu sedang mencari sesuatu. Seorang temanku, dia menginap di hotel kita hari itu. Sepertinya meninggalkan sesuatu. Kamar nomor berapa? Barang apa? Aku bantu lihat. Itu, sial. Aku sama sekali tidak tahu nomor kamarnya. Bagaimana aku ingat, kamar 12 hanya ada sepasang suami istri. Mereka meninggalkan sebuah kalung. Keesokan harinya sudah diambil. Dasar ingatanku, memang hanya itu satu-satunya. Mungkin aku salah ingat. Sekretaris Chen. Urusan apa sampai Sekretaris Chen datang sendiri? Manajer Wang, Direktur Shen waktu itu datang, ada barang yang tertinggal di hotel Anda. Saya ingin melihat rekaman CCTV. Kenapa tidak boleh dilihat? Tentu boleh. Rekamannya ada di komputer saya. Silakan. Kenapa tidak ada lantai 21? CCTV itu sebelumnya rusak, baru saja diperbaiki. Kebetulan sekali. Apa? Terakhir kali Pak Shen datang, Lin Yi sedang bekerja, kan? Jangan-jangan wanita itu Yelan malam itu masuk ke kamar Shen Yu. Tidak mungkin. Jika wanita itu berhasil mendekati Shen Yu, dia pasti tak lepasku. Kerja, Lin Yi shift malam. Tapi karena meninggalkan posisinya tanpa izin di tengah malam, dia sudah dipecat. Apakah Anda ingin saya menghubunginya? Tidak perlu. Hati-hati di jalan. Kak, tebak apa yang kubawakan untukmu? Kak, kamu di rumah? Jangan-jangan Yelan menyembunyikan barangnya? Kak, kamu pulang. Aku lihatmu ke kamar. Cari kartu bankku. Ketemu? Aku bantu ya. Sudah ketemu. Cicip kuihku bawa. Nanti jadi tidak enak. Aku belum pernah melihat kue yang secantik ini. Ini dibuat oleh koki bintang 5 di rumahku. Enak sekali. Ini kue terenak yang pernah kumakan. Cuma kasihan saja bikin senang, Yelan. Kamu memang hanya pantas hidup seperti ini. Yi, kamu baik sekali padaku. Kak, pria itu hari tinggal sesuatu? Seperti tanda mata atau semacamnya? Tanda? Apa itu? Maksudnya? Sudahlah. Aku hanya bertanya saja.
Kayaknya aku berpikir berlebihan otaknya. Kalau memang ada sesuatu, pasti sudah diberitahu aku. Ih, yo bawa pacar. Keluar untuk bertemu dong. Apa? Orang tuamu tidak ada di sini. Aku adalah sepupumu. Pastinya aku harus membantumu memeriksa. Tidak, tidak usah. Mengapa tidak usah? Kalau kamu dianiaya, paman dan bibimu pasti akan menyalahkanku karena tidak merawatmu dengan baik. Keluarga pacarku kelas atas. Kalau tahu aku desa, mereka pasti akan memandang rendahku. Tapi kita desa. Keluarga pacarmu pasti tahu. Kamu harus bawanya ortu. Kamu tidak ngerti. Di mata orang-orang kota ini, berasal dari desa adalah kesalahan terbesar. Orang lain boleh memandang rendah kita, tapi kamu tidak boleh merendahkan dirimu sendiri. Kita keluar dari desa, tidak merugikan siapapun. Apa yang tidak pantas dilihat orang? Ayo, kau ngerti tidak? Aku pergi dulu. Tak ada hal, jangan kontak. Apa salahnya berasal dari desa? Hei, pendatang! Kami mau pulang. Kamu pindahkan sisa properti itu, baru boleh pulang. Jangan lupa kunci pintu. Baik. Mau dipindahkan? Bukankah terlalu banyak? Jumlah yang dipindahkan hari ini bisa disamakan dengan jumlah hari 2 lalu. Orang desa kampungan, paling cuma bisa kerja kasar. Kapan itu akan selesai dipindahkan? Bukan kamu yang memindahkan. Ngapain peduli? Tell me the truth, this is the end. I feel like lose my time. Can't find my way to not lose you. Bos, Kenapa cuma kamu sendiri? mereka sudah pulang kerja. Lalu kenapa kamu belum pulang? Barang belum rampung pindah. Ini semua yang kamu pindahkan hari ini. Iya, nggak usah banyak bicara. Aku harus lanjut bekerja. Bos, kenapa kamu belum pergi? Aku bantu. Berdua lebih cepat. Bagaimana bisa, Anda bos? Mana bisa melakukan ini? Daripada melamun, lebih baik cepat bekerja. Oh, selesai pindah. Ini lebih capek dari memanen. Yelan, apa kamu pernah punya rencana untuk masa depan? Cari uang banyak, biar ortu hidup enak. Kalau bisa nabung sedikit, rumah di kampung perbaiki lagi. Bagus. Tahu di sini, beda sebelum di gudang? Bukan sama-sama memindahkan barang. Bukan angkot? Di sini, bisa dapat konferensi pers butuh apa? Ada proses apa? Saat dapat semua ini bisa atur setup konvers. Aku sekolah saja cuma beberapa tahun. Apa aku bisa belajar? Gaji penanggung jawab konferensi pers 3 kali lipat gajimu sekarang. Aku pasti bisa belajar. Semua barang yang Anda beli akan kami antar ke rumah. Selamat datang kembali. Wah,
ini Yi ya. Lama tidak bertemu. Pergi sana kau tidak mau mati. Xiaoli, kamu pacar kaya. Memang beda ya. Wang Chao, percaya tidak? Kalau aku bilang ke pacarku, posisi manajermu langsung tamat. Percaya, aku pasti percaya. Presiden Direktur Shen bisa membuatku jatuh miskin hanya dengan satu kata. Kamu tahu pacarku Shen Yu? Yi, kalau bukan karena aku menutupi soal sepupumu, sembunyikan shift sepupu kamu, menurutmu Tuan Shen masih mau melihatmu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Nona Linta mau kasih akan ngomongin sekjen. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Pacar orang terkaya mengeluarkan 1 juta yuan. Bukan masalah kan? Beraninya kamu minta. Shen Yu tidak bodoh. Aku belum mantap di posisi pacarnya. Bagi aku punya uang. Itu urusan. Kalau dalam 3 hari uangnya tidak ada, Shen Yu akan tahu segalanya. Nona Lin, Sekretaris Chen, di mana Ahyu? Direktur Shen pergi memeriksa lokasi konferensi pers. Bos saya tertinggal di mobil. Lokasi konferensi pers. Kursi dan meja, air, undangan, tempat pendaftaran. Yelan, Aku di sini. tempelkan kartu nama di setiap tempat duduk. Baik. Kartu nama? Apa kamu tidak punya akal sehat? Kartu nama ditempel sesuai dengan denah tempat duduk. Bisa-bisanya kamu menempelnya sembarangan. Maaf, aku tidak tahu. Aku akan menempelnya ulang. Di mana denah tempat duduknya? Permisi, apakah kamu tahu di mana denah tempat duduk? Tidak lihat aku sedang sibuk? Cari sendiri. Oh. Denah tempat duduk. Ini dia. Terima. Bos, Halo, Direktur Shen. Tempelkan kartu nama sesuai posisi di tabel ini. Ini baris pertama. aku mengerti. Direktur Shen. Nona Lin sudah datang. Dia ingin bertemu denganmu di luar. Ada apa? Aku cuma kangen aja. Kamu sudah beberapa hari ini tidak pulang ke rumah. Lagi apa kalau nggak pulang? Aku masih ada pekerjaan. Tunggu. Dengar tidak? Pacar Pak Shen datang. Pacar? Benarkah? Aku tadi di luar. Dengar dia bicara dengan sekretaris Chen. Benar, serius. Pacar? Dia punya pacar tapi masih. Ini bukannya pria brengsek? Aku kira dia orang baik. Tidak, aku tidak boleh membiarkan cewek lain Tertipu oleh pria brengsek ini. Aku sebelumnya dipecat karena masalah hotel. Sekarang yang kuhabiskan semuanya uangmu. Jadi, Aku mau pinjam uang untuk investasi. Jangan khawatir. Begitu aku untung, langsung ku kembalikan. berapa? 1 juta. Sekretaris Chen, transfer 1 juta untuk Nona Lin. Baik. Masih ada hal lain? Malam ini
malam ini. Hubungannya dengan pacarnya terlihat sangat baik. Pada akhirnya, malam itu adalah kesalahanku. Aku tidak boleh merusak perasaan mereka lagi. Sudah kubilang, aku tidak terbiasa disentuh orang lain. Kepalaku tiba-tiba pusing, jadi aku tidak bisa menjaga keseimbangan. Kalau ada urusan, silakan lanjutkan dulu. Kenapa Yelan di sini? Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Aku bantu. Tidak usah, Presiden Direktur Shen. Ini pekerjaanku. Aku membuatnya marah. Tadi kan baik-baik saja. Mungkin Yelan sukamu. Dia jadi tidak senang setelah tahu Nona Lin akan menemuimu. Menyukaiku? Lalu harus bagaimana? Bagaimana kalau aku peringatkan dia agar dia tidak berharap akan hal-hal yang tidak realistis? Menyukaiku kah memalukan? Bukan itu maksudku. Menyukaiku? Istri Presiden Direktur sepertinya mengenal Yelan. Kau bilang Yelan dan Ayu, hubungannya tidak jelas. Yelan itu setiap hari mengelilingi Pak Shen. Terus memanggil bos-bos jelas-jelas. Ingin menggoda Pak Shen. Lalu apa hubungannya dengan Ayuku? Sebagai atasan, aku menegur wanita itu beberapa kata Pak Shen. Langsung mencopot posisi supervisorku. Pak Shen tidak pernah begitu melindungi seorang wanita. Apa yang kau inginkan? Anda bakal istri direktur. Asalkan Nyonya bersuara, aku bisa dapatkan kembali posisi supervisor. Itu pasti mudah sekali. Baik, asalkan Yelan menghilang dari Shen Group, posisimu. Aku jamin. Ini, serahkan saja padaku. Pasti. Dalam bulan ini, Yelan akan kusuruh minggat dari Shen Group. Yelah, kau benar-benar tak bisa lepas. Bisa-bisanya kau mendekati Shen Yu. Menuangkan secangkir teh saja tidak becus. Mau membunuhku dengan air panas? Maaf, Nona Lin. Wajah menyedihkan ini diperlihatkan untuk siapa? Bagaimana? Menunggu Shen Yu kembali dan mengasihanimu? Bukan, Nona Lin. Aku tidak. Terus-menerus memanggil Nona Lin, ingin mengingatkanku. Aku bukan Nyonya Shen kah? Aku bukan begitu. Meskipun aku bukan Nyonya Shen, bukan berarti orang sepertimu. Orang desa rendahan boleh meremehkanku. Apa yang kau lakukan? Kamu sedang apa? Ayu, dengar perempuan itu. Diam. Kamu pergi oleskan obat dulu. Minta pada kepala pelayan. Beri gaji ekstra 1 bulan sebagai ganti. Terima kasih, Tuan Chef. Ayu,
Yi, aku bertanggung karena malam. Aku coba bergaulmu. Tapi ini bukan berarti kamu bisa memakai namaku untuk bertindak semena-mena. Jika kamu tidak bisa belajar menghormati orang lain, aku terpaksa harus memintamu meninggalkan keluarga Shin. Maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Cepat cari jalan deh. Agar statusku naik karena punya anak. Konferensi pers, besok adalah peragaan busana perdana pertama di negeri. Fashion show. Tidak boleh ada masalah sedikit pun, Xiaolan. Aku di sini. Mereka semua sedang sibuk. Kamu kembali ke perusahaan untuk mengambil pita dekorasi untuk konferensi pers. Ingat, pita nomor 5. Setelah diambil dan dipasang, kamu bisa pulang. Baik, Kepala. Yang lain, setelah menyelesaikan pekerjaan yang sedang ditangani, bisa pulang juga. Iya. Lao Zhao, orangnya sudah berangkat. Sisanya tergantung padamu. Hai, aku ambil pita 5. Manajer Zhao. Jangan. Saya bukan manajer lagi, Nona Ye. Panggil saja saya Lo Zhao. Barusan Anda bilang, mau pita nomor 5, ya? Saya akan ambilkan untuk Anda. Nona Ye, tanda tangan di sini saja. Terima kasih, Kak Zhao. Nona Ye ramah. Ada apa? Silakan beritahu kapan saja. Bagaimana? Uangnya sudah siap ya? Di dalam sini ada 200.000. Sepertinya perasaan Nona Lin terhadap Pak Shen tidak terlalu dalam, ya. Kalau begitu, lebih baik saya tanya Pak Shen, apakah dia bersedia menggunakan uang ini untuk membeli sebuah kebenaran? Kalau saya tiba-tiba minta 1 juta dari Ayu, pasti dia akan curiga pada saya. Lebih baik beri saya lebih banyak waktu. Intinya, tak kurangimu. 1 bulan, itu batas waktu terakhir saya. Setuju. Bagaimana? Konferensi pers mungkin akan dibatalkan. Kesalahan sebesar ini kalau tidak dibatalkan, apalagi yang bisa dilakukan? Ini semua salah si kamu ini. Sudah susah payah kerja lama-lama. Sia-sia semua. Yelan, kemari kamu. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Dari mana asal pita putih? Ini yang kamu suruh aku ambil dari gudang. Pameran busana kali ini mengundang supermodel internasional. Ina, siapa di industri ini yang tidak tahu? Putih adalah warna tabu bagi Ina. Aku sengaja memilih pita nomor 5. Karena tanpa putih situ... Tapi yang aku ambil benar-benar pita nomor 5. Zhao Hui bisa menjadi saksi. Saat itu ada catatannya. Sudah sampai saat ini? Masih ingin melempar kesalahan? Sebelum kamu datang? Aku sudah telepon Zhao. Dia bahkan memfoto buku catatan dan mengirimkannya padaku. Yang kamu ambil jelas-jelas pita nomor 15. Tidak mungkin dia berbohong. Cukup. Aku tidak punya waktu mendengar alasanmu. Setelah Ina datang dan melihat pita putih, dia langsung marah dan pergi. Pameran tinggal setengah jam lagi. Akan dimulai. Model pembuka hilang. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan? Aku. Yelan, kamu dipecat. Segera pergi dari sini. Supervisor, aku difitnah. Usir dia keluar. Bahkan jika mau memecatku, selidiki dulu kebenarannya. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Rem sekali ya, kalian ini sedang latihan pertunjukan pembuka? Apa yang sebenarnya terjadi? Direktur Shen, karena kesalahan Yelan, model pembuka ini menolak kami. Apa? Modal pembuka tidak ada? Ini adalah peragaan busana pertamaku di dalam negeri. Kamu tidak bisa mengkhianati saudara seperti ini. Semua karena ini Yelan salah mengambil pita. Aku sudah memecatnya. Sebagai seorang manajer, saat terjadi masalah, tidak cari cepat perbaiki, melainkan langsung memecat bawahanmu. Aku sangat meragukan tujuanmu. Aku. Berhenti. Sekarang masalahnya siapa yang dipecat? Bagaimana dengan peragaan busana aku? Aku ingat, kostum pembukamu bergaya Tiongkok benar. Benar. Kamu yang buka acaranya. Gadis desa ini? Aku tidak bisa. Aku sudah lihat desain kostum pembukanya. Kamu punya kualitas yang cocok.
Tapi aku... Yelan, bukankah kamu ingin membuktikan pada semua orang? Bahkan berasal dari desa, kamu tetap bisa bersinar, kan? Aku benar-benar bisa? Meski kamu tidak percaya pada dirimu sendiri, kamu harus percaya pada penilaianku. Shen Yu, apa kamu ya? Tenang, aku yang akan menanggungnya untukmu. Aku bisa. Nyonya, Presiden Direktur, akhirnya kamu datang. Jangan asal panggil. Sooner or later, Yelan sudah berhasil. Datang, pas nikmati. Kekacauannya saat diusir dari Shen Group. Ayo, aku sangat menantikannya. Shen, gadis desa di perusahaanmu itu bisa diandalkan? Pertunjukan fashionku ini, jangan-jangan akan hancur. Yelan. Apa? Dia punya nama. Jarang sekali melihatmu begitu membela seseorang. Diam, lihat pertunjukannya. Kenapa belum keluar juga? Astaga, kemurnian, keindahan, inilah perasaan yang kuinginkan. Shen Yu, kamu hebat juga, bisa menemukannya pada gadis desa. Menemukan aura yang tersembunyi begitu dalam. Halo semua, saya Yelan. Model pembuka untuk konferensi pers hari ini berasal dari sebuah tempat kecil bernama Desa Phoenix. Dari sebuah tempat kecil bernama Desa Phoenix. Busana peragaan desa? Bukan katanya undang model? Gadis liar jadi model pembuka? Apakah Shen Group benar-benar ingin bermusuhan dengan desainer Xie? Ini adalah pakaian tercantik yang pernah kukenakan seumur hidupku. Karena pakaian ini, aku menjadi yang paling bersinar di sini. Aku percaya ini adalah impian setiap gadis biasa. Betapapun sulitnya hidup, bisa memiliki seberkas cahaya milik sendiri. Sama seperti tema peragaan busana hari ini. Jadilah cahayamu sendiri. Bagus sekali. Ini benar-benar aku? Seperti bermimpi saja. Masuk. Pak Shen, desainer Xie, apakah ada yang kurang baik dari penampilanku? Jangan gugup. Penampilanmu hari ini sangat bagus, ya ke? Ingin mengundangmu menjadi model eksklusifnya. Model eksklusif? Aku? Baru di panggung, melihatmu. Aku tiba-tiba mendapat banyak inspirasi. Jadi, minta Kak Shen bawaku sini. Aku dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan studio pribadi. Menjadi model eksklusifku. Aku takut tak sukses. Hai, tadi di atas panggung, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Percaya dirimu. Sekarang cukup. Tanyakanmu, ingin jadi cahaya yang bersinar terang di atas panggung. Yelan, kamu adalah musku. Tanpamu, inspirasiku tidak ada artinya. Kumohon. Aku mau mencobanya. Bagus. Diputuskan. Ayo. Malam ini aku yang traktir. Kita pergi minum-minum yang seru. Merayakannya. Dewiku menyetujuiku. Tidak tahu. Pasti lamar berhasil. Wah, kalau Dewi mau, aku akan melamarnya sekarang juga. Yelan. Kau ganti baju. Kami tunggu luar. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo.
Nyonya, tolong dengarkan penjelasanku. Aku juga tidak menyangka Direktur Shen akan memilih Yelan sebagai model pembuka. Tampaknya kemampuanmu hanya cocok di gudang menjadi kuli angkut. Nyonya, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Segera lenyap dari pandanganku. Kalau aku melihatmu lagi, aku akan membuatmu bahkan tidak bisa menjadi kuli angkut. Nyonya. Perancang busana terkenal internasional Shike setelah kembali ke tanah air, pertunjukan peragaan busana pertamanya ternyata menggunakan pendatang baru sebagai model pembuka menurut koran keuangan. Namun hasilnya justru di luar dugaan. Shike ungkap interview. Pendatang baru, Yelan akan menjadi model andalannya satu-satunya. Yelah, kamu benar-benar seperti kecoak yang tak bisa mati. Masalah konferensi pers sudah jelas. Itu Zhao dan perbuatan manajer proyek. Keduanya langsung dipecat. Selidiki siapa yang menyuruh di belakang mereka. Aku tidak percaya ini sesederhana itu. Baik. Dewi, lagi minum. Ini hidupku. Paling bahagia dalam hidupku. Baik. Antar dia pulang. Lepaskan aku. Aku mau minum lagi dengan Dewiku. Aku sedang menyelimutimu. Mau cari untung lagi, dasar playboy. Aku playboy? Kapan aku pernah cari untung darimu? Kamu tahu siapa aku? Aku tahu, kamu adalah playboy besar. Baiklah, aku playboy. Kamu cepat istirahat. Kamu mau cari untung lalu kabur lagi. Cepat tidur. Lepaskan. Kontrol diriku hilang begitu saja. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Apa benar Shen Yu pergi ke hotel dengan Yelan? Li, kamu lihat pria bawa sepupuku ke hotel? Apa kamu lihat pria itu keluar? Aku tidak perhatikan. Tuan Shen, Anda sudah kembali. Ayo, aku sudah meneleponmu berkali-kali. Kenapa tidak diangkat? Aku sangat khawatir. Ponsel dalam mode diam. Apa ini? Sup penghilang mabuk atas perintah Tuan. Beri pada aku yang antar ke Ayu. Ini. Kenapa? Kamu lebih berhak mengantarkan sup untuk Ayu, bukan? Apa yang diinginkan harus direbut sendiri. Ayu, istirahatlah sebentar. Sup penghilang mabuk sudah siap. Minumlah sedikit. Kamu keluar saja. Yu, apa kamu?
Ahyu, kamu tidak enak? Keluar. Biarkan aku membantumu, ya. Ayo, bukalah pintunya. Biar aku membantumu, Ahyu. Kenapa perasaanku kali ini sama sekali berbeda dengan malam itu? Getaran yang sama hanya pernah kurasakan dari Yelan. Mungkinkah? Ayo, kamu. Kemas barang-barangmu dan tinggalkan keluarga Shen. Ayo, aku tidak tahu. Sudah jelas. Jangan bilang dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Mobil sudah siap. Supir akan mengantarmu pergi. Ayo, maafkan aku. Aku hanya ingin bersamamu dengan baik. Aku pernah mencoba menerimamu. Tapi maaf. Aku suka orang lain. Semua barang yang kamu beli ini bisa bawah juta itu. Anggap saja sebagai kompensasiku untukmu. Aku akan menyuruh sekretari chat mentransfer 1 juta lagi untukmu. Ayo. Kekayaan di tangan sampai mati. Aku takkan pernah melepaskannya. Kak Wang, bantu aku urus sesuatu. Setelah berhasil, selain 800.000 sebelumnya, aku akan memberimu 500.000 lagi. Bagaimana kamu bisa masuk? Nona Ye, baru sebentar sudah lupa. Aku manajer hotel. Terakhir biarkanmu kabur. Aku sudah memikirkannya. Sudah lama sekali. Pergi! Gadis kecil. Tenaganya lumayan besar. Kali ini, lihat bagaimana kamu bisa kabur lagi. Nona Ye, apakah kamu di dalam? Orangnya sudah pergi. Tidak ada suara dari dalam. Tapi aku sudah bertanya di resepsionis. Tidak ada yang check out. Tidak baik. Hentikan. Bawa, orangnya pergi. Ya. Sekarang, sudah aman. Ini untuk mengembalikan milikmu. Siapa yang mengirimmu? Tuan Shen, aku salah. Aku tidak seharusnya tergoda sesaat. Kalau tidak mau bicara, tidak perlu bicara selamanya. Aku bicara. Itu Lin Yi. Dia yang menyuruhku untuk menghancurkan Yelan. Kamu bohong. Yi sepupuku. Bagaimana mungkin dia menyuruhmu menyakitiku? Lin Yi adalah sepupumu. Kamu kenal Yi? Kamu bilang Lin Yi yang menyuruh. Mana buktinya? Lin Yi diam aku. Memberiku 200.000. Kartunya ada di saku. Mengapa dia harus menutup mulutmu? Malam itu, di hotel, wanita yang masuk ke kamar Tuan Shen adalah Yelan, bukan Lin Yi. Dan juga Lin Yi. Untuk posisi wakil manajer, menyerahkan Yelan padaku. Sayangnya, Yelan berhasil kabur. Tidak mungkin. Yi, dan aku satu keluarga. Dia tidak mungkin melakukan ini padaku.
Jadi malam itu benar-benar kamu. Sudah kuduga firasatku tidak salah. Syukurlah aku tidak kehilanganmu. Mengapa Yiyi memperlakukanku seperti itu? Karena nafsu. Nafsu sebagian orang bisa menghancurkan hidup. Bagaimana berhasil tidak? Bicara! Akhirnya berhasil atau tidak? Aku yang akan menjawabmu. Ayu, kenapa kamu di sini? Yelan, kalian. Sepupu, dengarkan penjelasanku. Baik, jelaskanlah. Menyerahkan aku kepada Wang Chao untuk menukar posisi wakil manajer, menggantikanku mendekati Shen Yu. Banyak jebak sembunyi. Hari ini suruh Wang hancur. Hal-hal ini, mana yang tidak benar? Sepupu sudah tahu semuanya. Benar, semuanya benar. Mengapa? Kita adalah keluarga. Keluarga. Keluarga itu apa sih? Keluarga itu berapa harganya? Hah? Di matamu, hanya ada uang saja. Kamu tahu tidak, aku sendirian bekerja di kota. Menerima berapa banyak pandangan dingin dan ejekan untuk posisi wakil manajer. Aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku. Dan kamu, begitu datang langsung merayu orang terkaya di ibu kota. Begitu datang langsung bisa masuk ke Shen Group. Begitu datang langsung bisa menjadi model andalan Sike. Mengapa? Aku ini lebih buruk dari kamu di mana? Kamu tidak lebih buruk dariku, baik penampilan maupun kemampuan. Kamu lebih unggul dariku, tapi kamu sudah dibutakan oleh nafsu, melupakan ucapanmu saat pertama kali meninggalkan desa dulu. Sepupu, tolong jaga orang tua saya. Setelah saya menghasilkan uang di kota, aku bikin kamu senang. Sepupu, tunggu saya kembali. Saya tidak salah. Saya hanya ingin hidup dengan baik. Apa salah saya? Tidak ada salahnya hidup untuk diri sendiri. Tapi itu tidak berarti memanfaatkan orang di sekitar. Dan menyakiti orang yang paling peduli padamu. Kami sudah melaporkan ke polisi. Semoga di dalam penjara, kamu bisa menyadari apa yang paling penting. Saya tidak salah, saya hanya kalah. Saya sama sekali tidak bersalah. Dia dulu adalah gadis paling rajin, gadis tercantik. Yang benar-benar cantik bukanlah penampilan, melainkan hati. Meskipun dulu saya salah mengenali orang, hati saya hanya berdebar untukmu.